kita lanjutkan ya Pak ya. Iya. Kemudian apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ya setelah Lokakarya 7 ini, dan hal apa yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan ini Pak? Kalau pencapaian belum ada Bu, karena kegiatan baru mulai semua. Hari ini saya baru ditunjuk, ini kelasnya tidak ramai Bu, karena saya dimintanya bimbing 15 orang. Langsung kemarin kegiatan itu ada beberapa kegiatan sebelum setelah loka itu Bu ya, di aula. Apa ya? Saya malah lupa kegiatan di aula kemarin. Ada 2 kegiatan di aula. Oh ini Bu, kewirausahaan guru SMK. Seluruh guru produktif, guru kejuruan harus hadir karena itu program sekolah PK. Berikutnya kegiatan satu lagi itu, oh ini ya, dalam rangka masih sekolah PK juga Bu, menjelang keberangkatan saya magang yang kedua. Cuma saya di dalam kota magangnya Bu. Itu saya kursus kurang lebih 2 minggu. Berikutnya program sekolah itu yang harus dibikin itu kemarin. Pertama itu Bu, saya videonya selama ini kan Bu, saya hanya bikin sendiri, itu hanya untuk siswa. Rencananya itu 2 kegiatan yang mau saya masukkan itu tuh video itu, karena saya belum pernah jadi YouTuber, mau saya masukkan ke YouTube aja, jadi siswa bisa mengulang ke situ. Itu program saya sampai Desember Bu. Jadi maksud saya di bulan Desember tuh minimal itu nanti itu habis bagi rapot tuh saya bisa bikin video tutorial pendek tentang ini. Target saya sih antara 30 sampai 40 video, karena pendek-pendek makanya bisa banyak. Langsung program yang satunya itu yang akan saya jalankan itu program magang guru. Itu program PK tapi dilepaskan ke kami. Jadi kreativitasnya harus kami. Nah, jadi kami itu nanti diturunkan di magang itu, saya berempat itu mengambil jam P5 program profil penguatan profil Pancasila, karena itu yang ngajar guru umum, guru kejuruan keluar gitu. Nah saya di CP Mambai namanya Bu, di hutan wisata. Itu kekuatan yang sampai Desember yang akan saya kejar. Itu langsung. Kalau pencapaian ini belum ada karena belum selesai, karena selesainya itu nanti itu Desember Bu, semua kegiatan itu. Termasuk saya bimbing ini selesainya nanti itu ditargetkan 14 November. Pembimbingan anak laporan. Satu guru dapat 15 orang, maka kelasnya agak sepi. Ya. Seperti itu. Kita sekarang memasuki ini PI yang ke-7, jadi tinggal 1 PI lagi. Tujuan dari PI 7 ini diskusi dan refleksi pembelajaran modul 3.3. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ya. Kemudian dampak pada diri guru dan juga murid yang terjadi, kemudian refleksi penerapan komunitas praktisi, Bapak masih ingat, dan perubahan yang terjadi pada rekan sejawat. Kemudian yang terakhir diskusi rencana belajar mandiri dan evaluasi rencana tindak lanjut. Nah, untuk diskusi modul 3.3, menurut Bapak bagaimana proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Bagian artikelnya Bu ya? Iya. Ya waktu itu diminta berapa ribu kalimat ya Bu ya? Ya, saya bikinnya sih karena memang pas banyak kegiatan tuh saya tidak masalah. Oh ya, saya baru ingat kalau tidak salah saya 1.500 kalimat Bu ya. Harus menjabarkan itu ya. Tentang apa? Tentang kegiatan sekolah aksi nyata itu. Kebetulan yang saya tulis itu aksi nyata saya ada beberapa. Yang pertama itu pas Ibu di sini bazar itu. Itu kan bersamaan tuh dengan artikel itu. Yang kedua itu waktu itu udah agak lama Bu. Waktu itu di bulan Agustus Bu. Bazar, satu lagi dengan orang tua tuh nyebutnya apa nama kegiatan tuh ya? Komunitas apa tuh dengan orang tua? Paguyuban Bu. Iya, membuat paguyuban. Waktu itu kegiatan yang saya tulis di situ langsung kegiatan yang memang mengikuti program sekolah Bu. Yang saya ikuti waktu itu bagi rapot,
pasca bagi pra bagi rapor, pengawasan akhir semester Bu, pas yang saya masukkan di situ. Langsung ada kegiatan satu aksi nyata yang inisiatif pribadi waktu itu. Selain bazar, waktu itu satu lagi apa Bu, ada kegiatan semacam pembimbingan Bu, pembimbingan LKS, anak-anak yang mau ikut lomba tingkat nasional waktu itu yang. Kemudian bagaimana perasaan Bapak selama membuat tugas aksi nyata tersebut? Ya memang waktu itu cukup berat sih, karena kan Bu, karena waktu itu kan harus ada kegiatan yang Bu harus diinisiasi sendiri kan waktu itu. Cuma karena momennya pas dalam arti itu waktu itu lepas bagi rapot, lepas juga penilaian akhir semester, jadi saya enak ngerangkul anak untuk kegiatan dan ngerangkul juga dewan-dewan guru. Pas momennya ya. Pasnya momennya, bukannya untungnya bukan di tengah-tengah semester waktu siswa lagi sibuk-sibuknya praktek belajar gitu. Kemudian apa pembelajaran yang didapat oleh Bapak ini selama pembuatan tugas tersebut? Yang paling saya terdampak sih Bu, sosial Bu. Kemampuan merangkul teman, merangkul siswa, kemampuan manajemen waktu itu. Kebetulan dibantu 2 CGP juga, Pak Saifuddin dengan Pak Herman Hidayat. Dibantu juga guru kewirausahaan Bu Sisil. Jadi kegiatan itu bisa dilaksanakan. Jadi memang kegiatan ini agak jarang sih saya lakukan, tapi karena ya tuntutan dari memang ini sendiri dari LMS ya saya laksanakan. Bisa selain sosial, emosional di situ, langsung kemampuan juga mungkin melobi kepala sekolah, masih kepala sekolah yang lama waktu itu, untuk bikin stand untuk bazar itu. Ya. Langsung kemampuan ini juga lah yang saya rasakan. Waktu bazar itu kan biasanya ada halo-halo kan Bu ya, promosi dagang segala macam. Yang tak pernah saya lakukan, teriak-teriak undang orang datang misalnya. Jadi kemampuan menggunakan mic tuh, kemampuan berbicara tuh, komunikasi dengan orang ramai itu ya udah agak terlatih juga di situ. Yang paling terasa sih kemampuan sosial Bu, karena biasanya selama ini cuma di dalam kelas terus praktek, terus akhirnya menghubungi juga bagian sarana prasarana, merangkul minjam alat segala macam itu. Ya, akhirnya jadi kegiatan pertama, dan akhirnya jadi kegiatan kedua juga kemarin di Loka 7. Kegiatannya mirip, sama-sama pameran. Gitu. Kayaknya udah pernah ngalami. Iya, udah pernah ngalami. Meskipun skalanya belum besar. Iya. Kemudian apa rencana Bapak terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Ya, karena ada kegiatan itu kemarin Bu. Yang pertama karena ada kegiatan Loka 7. Yang kedua karena ada kegiatan bazar. Yang ketiga karena ditegur juga kepala sekolah. Akhirnya Bu muncul ide baru. Kami di jurusan itu muncul ide baru, termasuk saya dan rekan ini tidak sendiri. Jadi Bu, kemarin kepala sekolah yang baru ini mempertanyakan kenapa gedung kami masih kosong aja tuh. Selalu dipakai praktek tapi tidak ada karya anak yang ditampilkan. Akhirnya Bu, seluruh karya anak sekarang kita tampilkan di gedung itu. Nah, itu yang sedang dijalani, dan kedepannya kalau produk anak makin banyak kita pamerkan di seluruh gedung itu. Itu yang kemarin itu pembelajaran dari Loka 7 nih. Wah, kok Loka 7 nih banyak yang dipamerkan, kok di sekolah sendiri malah tidak pernah pamerkan ini gitu ya. Udah, yang pertama itu jadi lebih ke menghargai karya siswa lah Bu, supaya bisa dipamerkan. Dan kegiatan berikutnya ini belum berjalan, cuma tanggalnya udah pasti kita laksanakan. Kegiatan magang guru tadi yang saya bilang itu, nanti hasil pelatihan itu memang untuk kurikulum baru untuk ke siswa gitu. Karena kita juga TEFA, Teaching Factory, suasana lab juga harus seperti suasana lab SMK, harus seperti di dunia kerja. Vokasi juga kita SMK ada tuntutan di situ Bu. Jadi kita program itu kita ikutkan, jadi programnya ini juga nih guru penggerak seperti itu. Matching ya? Iya, kita matching kan lah.
Dan Pak, berkenaan dengan revisi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan. Iya. Setelah Bapak ini menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak, Iya. perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Ya, kalau dulu kompetensi saya hanya bisanya kejuruan aja. Saya ngajar desain pemodelan bangunan arsitektur, bisanya hanya di bidang itu aja. Nah, sekarang sejak ikut guru penggerak ini, pengalaman bertambah. Yang paling saya rasakan sih memang di manajemen, Bu ya, manajemen diri. Di manajemen diri itu lebih kuat sekarang. Langsung yang paling terasa juga berubah. Ini mungkin setiap bulannya saya sering ceritakan pola pikir. Langsung terhadap teman sejawat. Terhadap sejawat ini, kalau dulu mungkin ketemu rekan ya ngomong masalah sekolah biasa aja, sekarang lebih ke ngomongnya guru penggerak gitu kan, ngomongnya program guru penggerak. Banyak jadi bertambah. Ya. Begitu bel masuk langsung masuk ya. Selamat masuk. Ini kalau mau istirahat silakan, tapi bel masuk langsung masuk semuanya. Malah belum bel istirahat sebenarnya. Ya seperti itu. Jadi ketemu saya sekarang kawan ngajaknya ngomong guru penggerak. Kalau dulu kan ngomong tentang sekolah tuh biasa, tentang sekolah, tentang apapun tentang sekolah lah. Sekarang ngomongnya guru penggerak, program guru penggerak ini apa? Tambah lagi ada 9 kawan yang ikut, jadi bertanya lagi tentang itu. Jadi pola pertemanan itu berubah, Bu. Pola pertemanan yang diomongkan ketika berdiskusi itu berubah arahnya sekarang gitu. Jadi sekarang pun panggilnya beda nih, bukan panggil Heru lagi. Wah, ini Bapak guru penggerak nih. Padahal baru calon nih, Bu. Luar biasa sekali, Pak. Iya. Saya rasa mungkin di teman-teman lain juga sama sih, di sekolah-sekolah lain. Wah, nih guru penggerak nih. Padahal mereka tuh tidak ngerti ada kata C-nya di situ, calon. Gitu. Bentar lagi hilang. Iya, bentar lagi hilang CGP-nya, Bu ya. Berdasarkan yang Bapak alami ya, perubahan apa yang terjadi pada diri Bapak itu setelah mengalami program 8 bulan ini, Pak? Itu tadi sama kan pertanyaannya? Beda. 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 Iya. Ini masih berkaitan. Perubahannya sih lebih kemana ya? Pola mengajar memang ada berubah. Yang paling saya terasa sih karena di pendidikan ini ada diajarkan tuh aturan kelas, kesepakatan kelas. Nah, itulah. Ada perubahan saya ke anak gimana. Ada aturan lab ya, kalau dulu kalau biasa aturan kelasnya aturan lab segala macam itu berubah. Langsung ada itu apa pembelajaran yang berdampak pada murid itu saya ngerasa sekarang lebih kuat Bu di situ. Jadi dulu mungkin hanya satu arah di diri saya, sekarang lebih arahnya ke siswa dan penanganan siswa-siswa yang agak-agak kurang paham misalnya itu, yang pemahamannya lambat. Nah, itu saya udah bisa tangani dengan pendidikan CGP ini. Kalau dulu mungkin memang jujur aja jiwanya kadang ada beda-beda kan. Ini wah ini nggak bisa nih, susah nih gimana nih gitu kan. Kalau sekarang mau kita layani karena memang pendidikannya berdampak pada murid. Apalagi di SMK, Bu. Ada teman satu kelasnya mungkin jago praktek, yang satu nggak bisa. Nah, itu tantangan kita. Udah dapat ilmunya di situ. Paling perubahan sih memang di pembelajaran, RPP pun otomatis berubah semua waktu saya di supervisi, Bu ya. Kebetulan yang supervisi saya Pak Sartoyo. Nah, hari ini juga ngisi angket juga aja. Ya itu supervisi. Ya bentuk RPP saya pun berubah. Apalagi kami sekarang tidak ada RPP, namanya modul ajar. Itu guru sekolah PK udah RPP itu hilang, namanya modul ajar. Berubah semuanya itu. Jadi saya masukkan juga tuh yang berpihak pada murid yang mana misalnya gitu, di langkah-langkah pembelajaran. Gitu. Kemudian Pak, apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini bisa memuaskan? Perjalanan 80 bisa memuaskan karena yang pertama ini memang subjektif mungkin Bu ya. Saya sekolahnya di kota. Saya tidak ada hambatan akses
ya Bu ya. Sekolah saya benar-benar di kota kabupaten, rumah saya dengan sekolah dekat, semuanya tidak ada halangan, sinyal segala macam, segala kebutuhan itu terpenuhi. Ada yang dipenuhi karena punya sendiri, ada yang memang disiapkan sama sekolah. Nah itu kemudahannya Bu, kemudahan itu. Kemudahan lebih yang paling utama memang akses Bu, karena saya pas di kota gitu kan, saya tidak kemana-mana. Kemudian apa saja hal yang membuat perjalanan 80 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Bapak? Tantangannya saya rasa dari bulan pertama sampai hari ini memang direkan sama guru. Karena komunitas praktisi kita ini tidak bisa menggerakkan semuanya. Itu tantangannya. Itu tantangan dan juga buat saya itu hambatan juga. Tidak mampu saya memperkenalkan ini ke semua rekan guru, tidak mampu. Yang saya mampu menerapkan semuanya dalam pembelajaran ke siswa itu saya mampu. Tapi kalau ke sesama rekan guru ini memang jujur memang belum lah tuh. Sampai ini selesai itu saya juga tidak bisa berjanji bisa gitu. Saya hanya bisa merangkul mungkin itu hanya dalam hitungan belasan orang gitu. Sedangkan guru kita di sini 130-an orang. Ada yang benar-benar ada yang benar-benar tidak tahu sama sekali itu, karena memang saya pun tidak pernah memperkenalkan ke dia juga gitu, karena itu udah bagian mungkin guru CGP yang lain. Jadi saya dengan Pak Saipudin, dengan Pak Herman itu kan Bu, kita berbagi juga lah kan, minimal di komunitas sendiri. Saya di komunitas guru-guru bangunan, Pak Saipudin di komunitas otomotif dan mesin, Pak Herman Hidayat di komunitas jurusan komputer, jaringan komputer dan visual gitu. Jadi saya memang tidak merangkul semuanya gitu. Memang yang paling terasa berat sih memang itulah Bu, yang tantangan ya, itu memang ke sesama rekan guru. Apalagi ada tantangannya nih, guru ini udah menjuluki guru penggerak ini calon kepala sekolah, ya kan Bu? Padahal belum tentu juga jadi kepala sekolah gitu. Padahal kan tujuan CGP saya rasa bukan cuma untuk jadi kepala sekolah, tapi kan untuk pertama sih pembelajaran Bu ya, pola pikir pembelajaran gitu. Tapi mereka tahunya gitu, isu yang selalu mereka hembuskan itu, wah ini calon kepala sekolah. Jadi ada beban juga tantangannya nih, kalau udah ikut program ini sampai 10 tahun ke depan tidak jadi kepala sekolah gimana tuh, kadang-kadang mikir juga. Nah, itu tantangannya itu di situ. Kita lanjut berkenaan dengan komunitas praktisi yang sudah Bapak bentuk ya. Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan ya. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Ini karena komunitas belajar ini, komunitas praktisi ini dibangun tuh dengan guru-guru yang beda jurusan, beda mata pelajaran, beda elemen. Ini memang jujur Bu, kalau untuk ke dalam itu tidak ada pengaruh. Kalau untuk ke jurusan saya itu tidak ada pengaruh. Tapi kalau keluar dari jurusan saya, keluar dari koridor jurusan, itu memang ada. Karena di situ ya minimal kita ada pertemuan itu, ada pertemuan dengan sesama komunitas praktisi itu, dan yang dibahas pun cenderung umum tentang keadaan siswa segala macam. Jadi memang pengaruhnya kecil kalau untuk ke dalam, kalau untuk diri saya dan jurusan gitu. Tapi kalau untuk pengaruh keluar ada. Misal itu yang tadi saya bilang tuh, misalnya pembahasannya tentang siswa, pembahasannya tentang macam kemarin satu, karena tadi saya lupa, ada ibu kesini itu, kita usulkan kemarin untuk bimbing kita kenaikan pangkat, datang ibunya Bu untuk nyusun barang itu. Nah itu salah satu kegiatan saya juga kemarin, ada Bu itu. Tapi memang jujur belum maksimal, belum sama sekali belum maksimal. Karena yang komunitas praktisi ini teman satu jurusan pun tidak semuanya ikut gitu. Di jurusan saya khususnya jurusan bangunan. Kemudian apa saja perubahan menyenangkan yang Bapak alami dari rekan komunitas praktisi? Yang paling menyenangkan nih dari rekan komunitas praktisi ini Bu, mereka itu semangat. Kalau saya buat acara atau kita buat acara ini ada kata-kata misalnya praktik baik, best practice, itu datang semua.
Nah itu yang paling menyenangkan di situ. Ya minimal berapa belas orang itu yang saya rangkul kemarin untuk bikin komunitas praktisi itu. Ada harganya lah Bu. Pertama posisi saya yang CGP itu ada harganya. Dan kedua sekolah ini juga terbantu nih karena ada 6 CGP juga di sini gitu. Yang menyenangkan berikutnya ketika saya minta tolong misalnya yang berhubungan dengan ini, misalnya jadi tamu atau saya minta misalnya nonton pameran Bu ya. Misalnya nonton pameran ataupun saya minjam alat apa tuh yang berhubungan dengan guru penggerak dipinjamkan gitu. Yang paling menyenangkan di situ gitu. Dan mereka cepat membantunya, pihak sekolah membantu, dari sarana membantu, dari komunitas praktisi ini juga bantu kalau saya butuh produk untuk misalnya pameran kemarin gitu. Kemudian apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi setelah program ini selesai? Kalau memang masih mampu kita hidupkan Bu. Ini komunitas praktisi ini, walaupun tadi saya bilang itu memang tantangannya berat komunitas praktisi ini. Karena ada beberapa alasan Bu. Yang pertama, begitu kami ditunjuk sekolah PK itu aja sendiri udah komunitas praktisi itu. Yang kedua, karena saya guru kejuruan SMK, MGMP itu aja udah komunitas praktisi. Yang ketiga, karena kita SMK memang agak terblok-blok ya, itu aja udah komunitas praktisi gitu. Jadi memang tantangan kita memang menghidupkan komunitas praktisi yang baru ini Bu. Kalau memang ada kesempatannya saya jalan. Tapi kalau memang agak sulit di situ, maka komunitas yang udah ada yang saya kuatkan Bu. Komunitas yang ada aja itu saya kuatkan. Paguyuban saya dengan orang tua, saya anggap itu komunitas praktisi juga. Langsung 6 CGP ini aja yang sekolah saya ini belum ada yang lulus ini komunitas praktisi juga. Ya, seperti itu. Kalau untuk kegiatan kedepannya saya hanya bisa bilang ini kalau sampai Desember masih bisa kita usahakan Bu. Selepas Desember nih kita para CGP semua di sekolah ini masih mikir dulu lah mau apa sih program kita nih, apa sih ada yang bisa di luar dari sekolah PK nih, sekolah penggerak ini, apa sih yang bisa di luar dari jurusan yang bisa kita lakukan begitu. Sebenarnya ya tahun lalu misal contohnya Bu, satu kegiatan itu seluruh guru terdampak banjir itu komunitas praktisi semua akan bergerak Bu ya, di luar dari sekolah PK itu kita bungkuskan barang, cari donasi segala macam. Ada satu kegiatan yang nyata di minggu lalu, tapi karena ada momennya gitu, ini pas tidak ada momennya kita lagi mikir dulu apa nih yang pas gitu. Kemudian apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi Bapak agar bisa terus berjalan dari siapa? Iya, dukungan pertama ini karena saya merasakan langsung 2 kepala sekolah di bawah saya ngerasakan udah 2 kepala sekolah selama saya menjalani pendidikan CGP ini, dua-duanya mendukung, terutama dari segi sarana Bu ya. Yang kedua, orang-orang pertama yang pernah saya rangkul itu dukungan yang paling kuat. Orang pertama itu terdiri dari 13 orang praktisi pertama, itu yang paling kuat. Yang ketiga itu dukungan tentu dari sesama CGP. Yang keempat dukungan dari jurusan saya sendiri. Tapi di antara semuanya yang paling kuat sih saya memang dukungan komunitas praktisi ini adalah lebih ke fasilitas Bu. Karena fasilitas kita tidak kesulitan, lumayan tidak kesulitan di sini. Itu yang pertama. Kalau individu orang-orangnya seperti yang saya bilang, saya belum bisa semuanya saya rangkul seperti itu. Kan ini Pak ya, program ini kan sebentar lagi akan selesai. Ya. Jadi setelah Bapak menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Kompetensi kepemimpinan Bu ya. Iya. Kompetensi kepemimpinan pertama yang saya harap berkembang adalah terutama dalam lingkup terkecil dulu, wali kelas. Kompetensi kedua, kepemimpinan yang saya harapkan bisa lebih setiap kegiatan saya bisa dilibatkan, minimal misalnya saya jadi moderator, bisa jadi ketua kegiatan,
misalnya ada kegiatan apa saya ketuanya, saya berharap seperti itu. Yang tingkat lanjutnya tentu bisa ada mungkin jabatan tambahan Bu yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya jadi pimpinan di situ. Itu untuk dalam satu lingkap sekolah yang sama. Target terdekat saya sih itu aja, Bu. Terutama dalam posisi wali kelas. Saya berharap bisa jadi pimpinan yang baik lah untuk anak-anak ini. Pimpinan yang baik juga untuk rekan satu jurusan dulu di jurusan bangunan, dan pemimpin kegiatan Bu. Itulah akhirnya ini ya saya sering ditunjuk juga, misalnya moderator, pembawa acara segala macam. Buat saya itu salah satu kegiatan kepemimpinan juga. Dan dengan kegiatan kepemimpinan ini saya berharap kemampuan public speaking bisa meningkat, ya, kemampuan mendengarkan bisa meningkat. Gitu. Itu aja sih. Kalau dampak utamanya seperti yang kata aturan CGP dibilang, misalnya jadi kepala sekolah, ya buat saya itu bonus. Kalau kedepannya sampai dapat itu bonus, dapat jadi jabatan di luar itu bonus buat saya. Penting mungkin ke dalam dulu lah target saya. Kemudian apa yang membuat kompetensi tersebut yang esensial untuk Bapak kembangkan? Dia menjadi esensi, menjadi yang paling diperlukan, esensial. Karena setiap hari pada dasarnya guru kan ngomong Bu ya, sampaikan materi ke siswa. Jadi itu butuh jiwa kepemimpinan di situ. Itu yang paling esensial di situ. Berikutnya saya bertemu dengan banyak orang. Saya bertemu dengan rekan guru yang sejajar dalam posisi kedudukan. Berarti kepemimpinan juga perlu di situ. Berikutnya esensi tersebut kepemimpinan dan public speaking tadi yang saya bilang adalah untuk memajukan karir saya, Bu. Ya esensi di sini paling penting buat saya adalah karir, untuk kemajuan karir. Karena ya namanya kita manusia, guru lagi rasa-rasanya kan juga tidak mau ya begini aja terus. Minimal kita ada kegiatan-kegiatan lain lah yang buat kita ada harganya gitu, Bu. Nah, seperti itu. Kemudian apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Bapak rencanakan? Indikatornya berarti berkenaan dengan indikasi. Ya indikasinya adalah rekan-rekan semakin percaya Bu dengan saya, karena saya ikut pendidikan yang lama begini. Jadi mulai dipercaya kegiatan ini dan itu dilibatkan segala macam. Ada kegiatan-kegiatan di luar juga dan terdampak sekali. Saya sejak 9 bulan guru penggerak ini, saya beberapa kali udah dikirim keluar kota, keluar provinsi. Ini karena saya dipercaya, ini mumpung ada CGP segala macam. Yang paling terdampak sih itu, yang paling terindikatornya di situ kalau saya itu dihargai selaku CGP itu. Saya udah bisa magang guru ke Serpong Tangerang, saya udah bisa pelatihan di Cimahi Bandung, saya bisa dipercaya untuk mendampingi anak di Pontianak, mendampingi anak kemarin saya juga di Malawi, saya juga kemarin dipercaya untuk ke Petusibau juga mendampingi anak untuk kegiatan anak. Nah, itu indikatornya Bu. Kemudian apa saja potensi atau aset atau sumber daya internal atau eksternal yang sudah Bapak petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Kalau dari internalnya jelas sarana sekolah saya sendiri. Iya. Ya, kalau dari internal dari sekolah saya sendiri, yang kedua orang-orangnya yang jumlahnya banyak, yang ketiga jumlah siswanya yang banyak. Itu dari faktor internal yang selalu yang sudah saya petakan. Kalau dari eksternal ini yang mudah saya petakan karena saya guru kejuruan, itu adalah tempat magang anak untuk kerjasama anak magang. Itu aja sih kalau yang dari eksternal itu, karena untuk eksternal yang lain itu lebih cenderung ke humas Bu, kerjanya humas dan kepala sekolah. Tapi kalau untuk guru kejuruan memang dituntut itu, kita harus tahu nih perusahaan apa yang bisa tempat anak kita magang. Dan kalau eksternal adalah kerjaan-kerjaan saya di luar, yang di luar dunia pendidikan, misalnya orang luar, ya seperti sekarang saya lagi dapat misalnya proyek tambahan dari Malawi, itu saya kerjakan. Nah itu eksternalnya seperti itu. Lebih banyak internal, lebih banyak di internal. Kemudian apa kendala yang mungkin timbul ketika Bapak menjalankan rencana atau pengembangan kompetensi tersebut?
Kendala yang pertama kalau saya pribadi ini untuk kompetensi diri Bu ya. Kompetensi kan ada dua nih kalau di saya nih Bu ya. Kompetensi manajemen dirinya sama kompetensi keahliannya Bu. Kalau kompetensi keahlian ini memang teknologi berkembang terus itu enggak sulit. Saya rasa ini dialami juga semua guru. Ya misalnya kalau saya guru gambar nih, tahu-tahu berubah lagi, softwarenya berubah. Nah itu apa kendalanya juga. Kalau untuk di manajemen, kalau untuk manajemen diri ini saya rasa tidak ada Bu kendalanya. Lebih ke keahlian sih Bu, kompetensi keahlian di bidang saya, di bidang arsitektur, bidang bangunan ini yang ini selalu sulit ngejarnya Bu. Ya, selalu sulit mengejar. Kalaupun ada kendala jadi tadi mungkin kebalikan dari yang tadi saya bilang itu eksternal. Itu saya masih bingung juga tuh. Eksternal saya harus ngapain gitu. Selain merangkul perusahaan, dunia usaha Indonesia, saya harus ngapain dengan masyarakat? Itu saya juga masih itu. Kecuali kalau saya ditunjuk mungkin dalam posisi humas. Gitu. Karena sekolah kita Bu ada humas, sejak dari dulu pun ada humas. Kita tidak bisa melangkahi humas kalau kita keluar. Kalaupun saya ada kegiatan eksternal, saya harus ke humas dulu gitu. Jadi memang dia tidak boleh melangkahi gitu. Itu sih kendalanya Bu, ke eksternal aja sih. Nah, kemudian apa yang langkah Bapak untuk mengatasi kendala tersebut? Kendala tersebut, jawabannya berarti sama dengan yang tadi. Kalau kendala yang pembelajaran, ini walaupun agak sulit ngejarnya, tapi bisa dijalani. Selalu disiapkan sama kepala sekolah, misalnya ada pelatihan keluar daerah segala macam itu kita dilibatkan, diberangkatkan. Berikutnya kendala itu biasanya kalau saya tidak mampu minta tolong teman Bu. Saya punya ketua jurusan, saya punya ketua bidang keahlian, nah itu yang biasanya saya minta tolong gitu. Kalau saya benar-benar tidak bergerak sama sekali gitu. Nah, gitu. Kalau dari pihak kepala sekolah sih saya belum pernah sih Bu ya ada apa-apa tuh minta kepala sekolah misalnya kalau eksternal apa segala macam itu belum pernah. Komunitas ya. Apa strategi untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ya strateginya Bu, kalau saya sih yang namanya strategi ini biasanya itu berdasarkan pemanggilan, berdasarkan undangan. Setiap saya diundang, saya nyiapkan strateginya, saya berangkat segala macam. Langsung kalau setiap dapat pekerjaan strateginya ada yang menawarkan dulu gitu. Strategi saya yang penting apa buat saya sih yang penting tuh saya lengkap semua gitu Bu. Bahan-bahannya tuh saya lengkap semua gitu. Apa yang mau dilakukan itu saya lengkap. Strategi khusus tidak ada Bu. Kan tidak ada kalau strategi khusus karena memang teman-teman juga banyak yang dukung gitu kan, banyak yang bantu juga ada beberapa juga banyak yang bantu. Kayaknya sih cukup ya Pak ya untuk PI yang ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa ya, pendampingan yang ketujuh. Semoga kita nanti bisa melanjutkan di lokakarya ke-8. Lokakarya ke-8 Bu ya. Dan pendampingan ke-8. Iya.